Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Anggita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks berita yang merupakan salah satu materi Bahasa Indonesia di kelas 8 semester 1. Yuk kita mulai. Yang pertama kita mulai dengan pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi, kejadian, ataupun peristiwa yang aktual. Aktual itu berarti berita yang sedang terjadi saat ini, atau kalau bahasa sekarang namanya viral ya. Lalu penting, berita ini sangat penting, misal akhir-akhir ini adalah berita tentang bagaimana sih cara menaikkan imun untuk mencegah diri kita dari virus corona, dan juga menarik. Nah, menarik ini berarti menarik minat dari pembaca, menarik publik untuk membaca sebuah berita. Itu. Berikutnya adalah unsur-unsur berita. Sebuah berita itu harus berisi apa saja sih? Yang pertama, unsur-unsur berita itu harus berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mulai dari pertanyaan apa, berarti apa beritanya atau apa informasinya. Lalu siapa, siapa sih yang menyebutkan tentang berita itu atau siapa yang berkomentar, siapa yang berpendapat tentang berita itu. Lalu di mana tempatnya dari berita tersebut. Berikutnya ada kapan atau kapan berita itu dibuat atau kapan peristiwa itu terjadi. Lalu mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan juga bagaimana sih peristiwa itu bisa terjadi atau bagaimana proses dari peristiwa tersebut. Jadi unsur-unsur berita itu 5W1H ya. What, who, where, when, why, dan how. Satu H-nya how. Tapi dalam bahasa Indonesia, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu unsur-unsur berita. Selanjutnya adalah struktur berita. Kalau tadi unsur, sekarang struktur. Dalam sebuah berita yang baik itu harus ada strukturnya atau tingkatannya. Yang pertama diawali dengan judul, pasti ya. Judul sebuah berita itu harus menarik atau harus yang membuat orang penasaran. Apa nih maksudnya? Gitu. Sehingga orang-orang itu mau untuk membaca berita. Ya, berikutnya setelah judul ada kepala. Nah, kepala bukan hanya manusia atau hewan yang memiliki kepala, tapi berita juga memiliki kepala. Yang namanya kepala itu pasti ada di bagian atas atau di bawah judul. Kepala ini berisi informasi terpenting. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin dalam dunia jurnalistik disebut dengan headline atau berita utama atau informasi penting atau gagasan utama dari si beritanya. Nah, di informasi terpenting ini mengandung 5W1H. Jadi, saat kalian membaca kepala berita, kalian sudah tahu apa sih beritanya, tentang apa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan. Nah, ini sudah ada di kepala, ya. Berikutnya setelah kepala ada bagian tubuh, sama seperti manusia dan hewan. Sudah ada kepala, ada tubuh. Tubuh berisi informasi penting berupa pendukung. Jadi kalau di kepala itu paling penting atau gagasan utamanya. Nah, kalau di tubuh itu yang mendukung si kepala tadi, mendukung berita penting yang ada di kepala tadi. Berikutnya ekor. Manusia punya ekor? Punya ya, tapi tidak terlihat. Tapi kita punya tulang ekor namanya. Kalau hewan, beberapa hewan mungkin memiliki ekor. Ekor ini pastinya ada di paling bawah atau di akhir berita. Ekor ini berisi informasi yang kurang penting, bukan berarti tidak penting, bukan, tapi berupa informasi tambahan, informasi yang menambah
bagian tubuh, dan juga kepala. Itu isi dari struktur berita. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah, nah ini contoh teks berita. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Atau bolehlah Ibu bacakan ya. Ini judulnya Epidemiolog sebut PSBB transisi hanya pelengkap penanganan COVID-19. Jakarta, kompas.com. Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, menyebut kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut dia, harus melakukan tes dan pelacakan, lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Itu, tes dan pelacakan adalah strategi utama, ucap Diki kepada kompas.com Selasa 8 Desember 2020. Strategi tersebut harus dioptimalkan, sebab jika tidak, maka akan ada PSBB berulang-ulang yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Diki menyebut pandemi di Jakarta juga dipengaruhi oleh daerah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten. Pengendalian pandemi di kedua wilayah itu juga disebut belum optimal. Tentunya, kondisi pandemi di daerah penyangga akan memengaruhi situasi pengendalian COVID-19 di ibu kota apabila tidak ada pengendalian di perbatasan. Dan ini akan terus terjadi selama pengendalian ini tidak dilakukan secara setara dan merata di berbagai wilayah, terutama yang ada dalam satu pulau, ucap Diki. Pada akhirnya, Diki mengatakan pengendalian pandemi harus dilakukan dengan sinergi dan kerjasama antar daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kerjasama ini harus difasilitas pula oleh pemerintah pusat. Ini yang harus dilakukan perubahan dan sampai saat ini belum ada perubahan itu, tutur Diki. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan penambahan kasus positif di Jakarta per Selasa 8 Desember 2020 sebanyak 1.174 kasus. Dengan demikian, kumulatif kasus positif COVID-19 di ibu kota yang terkonfirmasi sampai hari ini menjadi 146.601 kasus. Dari jumlah tersebut, diketahui 132.248 orang telah dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan mencapai 90,2%. Sementara, sebanyak 2.842 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian sebesar 1,9%. Dwi mengatakan, persentase ini lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian nasional yang mencapai 3,1%. Adapun jumlah kasus aktif di ibu kota kini turun sebanyak 22, sehingga jumlah orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri kini menjadi 11.511 orang. Sumber dari kompas.com oleh Rosiana Haryanti dan diedit oleh Irfan Maulana. Nah, ini adalah salah satu contoh berita. Dari berita ini kita akan coba untuk menelaah unsur dan juga struktur. Ya, silakan kalau mau dibaca lagi, Ibu beri kesempatan. Silakan kalau mau dibaca terlebih dahulu, baca dan pahami teksnya, ya. Nah, ini adalah contoh sebuah teks berita. Kita lanjut slide berikutnya ya. Ini silahkan kalian baca kembali dan pahami isi beritanya terlebih dahulu.
Baik, kita mulai telaah ya. Ya, pertama kita telaah unsur-unsur beritanya. Tadi masih ingat ya, unsur berita itu apa saja? Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ya, yang pertama kita mulai dari unsur apa atau apa informasi atau apa kejadian, apa yang diberitakan dari berita tadi. Di sini yang diberitakan adalah seorang epidemiolog dari Griffith University, yaitu Bapak Diki Budiman, menyebut kebijakan PSBB transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan pandemi COVID-19. Kan itu yang menjadi bahan beritanya. Nah, lalu siapa yang ada dalam berita? Yang pertama ada seorang epidemiolog dari Griffith University yaitu Diki Budiman, dan ada juga Bapak Dwi Oktavia selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi siapa di sini, siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut, baik itu berita utama maupun berita tambahan atau berita pendukung. Lalu unsur berikutnya tadi sudah apa dan siapa, sekarang di mana. Di mana berita itu dibuat atau di mana kejadian itu berlangsung? Kalau menurut berita yang tadi itu adanya di Jakarta, karena tadi di berita jelas ada kata Jakarta Kompas.com. Jadi jelas di mananya itu ada di Jakarta. Lalu unsur berikutnya, kapan informasi itu dibuat atau kapan kejadian itu terjadi, itu pasti ada di berita. Kalau di berita yang tadi, di sini ada dalam penggalan ucap Diki kepada kompas.com Selasa 8 Desember 2020. Berarti terjadinya Selasa tanggal 8 Desember 2020 di mana? Di Jakarta. Gitu ya. Semoga kalian paham ya. Sudah 4 unsur. Apa, siapa, di mana, dan kapan. Berarti tinggal 2 unsur lagi, yaitu mengapa dan bagaimana. Ya, kita lanjut. Mengapa? Mengapa informasi itu terjadi? Atau kalau di sini mengapa Bapak Diki menyebut bahwa PSBB itu hanya sebagai solusi tambahan atau penanganan tambahan. Beliau mengatakan katanya karena pemerintah DKI Jakarta itu seharusnya melakukan tes dan pelacakan lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Nah, tes dan pelacakan itu adalah strategi utama itu menurut Bapak Diki. Ya, bukan harusnya ada PSBB. Menurut beliau harusnya yang dilakukan adalah tes dan pelacakan, lalu isolasi dan karantina mandiri. Lalu bagaimana? Nah, ini unsur berikutnya adalah bagaimana. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, bagaimana kejadian itu terjadi. Kalau di berita yang lain itu harus disebutkan prosesnya. Nah, kalau di berita yang tadi, yang di sini kita bahas, bagaimana kelanjutan dari Bapak Diki ini sesuai dengan komentar dia tadi. Nah, sini ada. Pada akhirnya, Diki mengatakan, pengendalian pandemi harus dilakukan dengan sinergi dan kerjasama antar daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kerjasama ini harus difasilitas pula oleh pemerintah pusat. Jadi, bagaimana kelanjutan dari pendapat Bapak Diki? Bapak Diki ini katanya harusnya pengendalian pandemi ini bukan hanya PSBB, tapi harus ada sinergi dan kerjasama antar daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, ataupun kota, dan juga harus didukung atau difasilitasi oleh pemerintah pusat. Nah, itu adalah unsur-unsur dari contoh berita yang tadi kita baca dari berita ini ya. Kalau beritanya lain, otomatis isi unsur-unsurnya pun berbeda tergantung isi beritanya. Ini hanya sebuah contoh ya.
Itu untuk telaah unsur, berikutnya kita telaah struktur. Nah, tadi masih ingat struktur berita itu apa saja? Ingat ke badan kita ya. Judul di atas, lalu kepala, tubuh, dan juga ekor. Kita masuk ke judul. Kalau judul mudah ya, di sebuah berita biasanya ada judul atau headline. Judul dari berita yang tadi kita bahas adalah epidemiolog sebut PSBB transisi hanya pelengkap penanganan COVID-19. Tadi Ibu sudah jelaskan atau memberitahu kalau judul itu kalau bisa yang menarik, yang membuat orang penasaran. Di sini kan bisa membuat orang penasaran. Wah, epidemiolog. Siapa nih epidemiolog? Mungkin ini ada istilah baru. Epidemiolog berarti orang yang ahli dalam epidemi atau tentang epidemi. Kalau sekarang kan COVID itu kan termasuk menjadi pandemi kan ya. Jadi sesuai. Katanya PSBB transisi hanya pelengkap penanganan. Oh, hanya pelengkap. Lalu harus bagaimana? Nah, itu bisa bisa menarik orang-orang atau masyarakat untuk membaca berita. Itu untuk judul ya. Berikutnya strukturnya adalah kepala. Nah, di sini disebutkan kepala itu harus berisi informasi penting yang menjawab pertanyaan 5W1H yang tadi ya unsur-unsurnya. Nah, kepala berita itu berarti ada di atas. Berarti kalau dalam secara tertulis ada di paragraf awal, bisa paragraf 1, 2, bahkan sampai 3. Biasanya paragraf 1 dan 2 ya. Di sini hasil telaah Ibu ada di paragraf 1 dan 2. Ya, kita bahas harus mengandung informasi penting. Di sini mengandung informasi penting ya. Jakartakompas.com, epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman menyebut kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut dia harus melakukan tes dan pelacakan, lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Itu atau tes dan pelacakan adalah strategi utama, ucap Diki kepada kompas.com Selasa 8 Desember 2020. Ini merupakan informasi pentingnya atau gagasan utama dari sebuah berita tadi yang mengandung 5W1H. Kita bahas Jakarta di sini berarti menjawab pertanyaan di mana. Epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman menjawab pertanyaan siapa, ya. Lalu menyebut kebijakan pembatasan sosial berskala besar transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan COVID atau pandemi COVID-19. Ini menjawab pertanyaan apa, ya. Lalu ini juga Selasa 8 Desember 2020 menjawab pertanyaan kapan. Ya, bagaimana harus melakukan tes dan pelacakan, lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Itu menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ya, nah, jadi kepalanya di sini sudah mengandung informasi penting dari sebuah berita. Paham ya? Struktur berikutnya setelah judul, kepala, lalu tubuh ya. Nah, tubuh ini berisi informasi pendukung. Dalam memberikan alasan, Pak Diki itu harus memberikan informasi pendukung. Di sini informasi pendukungnya katanya Ibu Kota DKI ini kondisi pandemi di daerah penyangga akan mempengaruhi situasi pengendalian COVID. Jadi bukan hanya DKI, tapi daerah penyangga. Tadi disebutkan daerah penyangganya itu Provinsi Jawa Barat dan Banten. Lalu di sini diberi informasi pendukung. Katanya Diki mengatakan pengendalian pandemi harus dilakukan dengan sinergi dan kinerja dan kerjasama antar daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, dan harus difasilitas pula oleh pemerintah pusat. Nah, ini berisi informasi pendukung dari berita yang ada di kepala. Dan selanjutnya struktur yang terakhir adalah ekor.
Ekor ini berisi informasi tambahan, hanya tambahan. Nah, informasi tambahan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Dwi Oktavia. Ya, beliau mengatakan mengenai penambahan kasus positif per Selasa tanggal 8 Desember 2020, lalu bagaimana kumulatif kasus COVID-19 di Ibu Kota Jakarta. Setelah itu juga beliau menyatakan berapa persen yang sembuh dan ada juga yang beliau pun menyebutkan berapa persen yang meninggal sebetulnya di berita yang utuhnya ya. Ini informasi tambahan. Itu saja. Semoga bisa kalian pahami mulai dari unsur tadi ya. Unsur itu ingat 5W 1H, pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan struktur. Struktur itu ada judul, kepala, ya ini, tubuh, dan ekor. Ya, semoga yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, tapi kalian harus selalu belajar dan selalu membaca berita-berita. Kalau kalian sering berlatih, insya Allah kalian pasti bisa memahami mulai dari mengidentifikasi unsur ataupun struktur berita. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Berikutnya nanti kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.